Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah lanjutan dari video pertama. Kalau tadi kita berbicara tentang aspek pertama dari positiveness, berikutnya adalah model pragmatik dari komunikasi interpersonal. Model ini juga memiliki 5 kualitas yang menunjukkan bahwa efektivitas dalam komunikasi interpersonal sudah tercapai. Mari kita cermati masing-masing dari kriteria tersebut. Yang pertama adalah confidence atau kepercayaan diri. Ada dua aspek dari confidence ini, yaitu comfortable is feeling atau merasakan perasaan yang nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian adalah control of shyness. Maaf, ini bukan shy, ini kurang N ya. Jadi control of shyness. Mampu mengelola rasa malu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tetap merasa nyaman saat berinteraksi dengan orang lain bukan berarti seorang komunikator yang efektif itu tidak memiliki kecemasan-kecemasan tertentu. Hanya saja sang komunikator mampu mengelola sehingga kecemasan yang ia rasakan itu tidak terlihat dengan jelas oleh orang yang diajak berkomunikasi. Begitu juga dengan mengelola rasa malu. Hal ini sama seperti yang disampaikan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah bahwa orang yang berani itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Hanya saja orang yang berani mampu untuk mengatasi rasa takutnya. Berikutnya adalah immediacy. Immediacy ini adalah a sense of contact and togetherness. Sebenarnya secara bahasa immediacy ini artinya adalah kesegeraan. Jadi maksudnya saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita punya sense of immediacy. Kita punya sense untuk dapat dengan cepat, segera merespon, berkontak, dan menjalin rasa kebersamaan dengan orang lain. Kebersamaan ini, menjalin kontak dan kebersamaan dengan orang yang kita libatkan dalam berkomunikasi ini dapat disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal, misalnya teman-teman mungkin pernah mendengar seorang berpidato memberikan sambutan, meskipun dia adalah seorang diri ya berpidato, tapi dia mengatakan kami, misalnya kami selaku panitia, seperti itu termasuk usaha untuk memunculkan sense of togetherness, atau saya sebagai pembawa acara mewakili panitia yang bertugas. Nah, itu juga adalah ucapan-ucapan yang sebenarnya ditujukan untuk membangun togetherness. Adapun komunikasi nonverbal yang memunculkan immediacy adalah misalnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita mencoba untuk tetap melakukan eye contact dengan orang tersebut, tidak kemudian orangnya di depan, tapi kita malah lihat belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Jadi itu tadi adalah bagian dari immediacy, atau bagaimana caranya kita membangun kontak dan kebersamaan dengan pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal. Interaction management adalah sebuah usaha untuk mengelola interaksi dengan cara control of interaction to the satisfaction of both parties. Jadi adalah suatu usaha untuk mengendalikan interaksi supaya masing-masing kedua belah pihak yang terlibat itu sama-sama mendapatkan kepuasan atau tujuan, sama-sama sampai kepada tujuan yang diinginkan saat melakukan tindakan komunikasi. Ada yang sedikit terlupa tadi dari bagian immediacy adalah a feeling of interest and liking. Jadi bagaimana seorang komunikator yang efektif itu mengusahakan agar dia dapat secara tulus terlihat tertarik dan menyukai orang yang diajak bicara. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi dari orang yang diajak bicara. Kita kembali lagi ke interaction management. Tadi ada control of interaction to the satisfaction of both parties. Bagaimana cara kita mengendalikan interaksi supaya kedua belah pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan kepuasan atas tindakan komunikasi yang dilakukan. Berikutnya, aspek yang kedua adalah managing conversational turns, fluency, and message consistency. Dalam hal ini, seorang komunikator interpersonal yang efektif diharapkan dapat mengelola percakapan yang terjadi antara dirinya dengan pihak yang lain secara smooth,
Maksudnya adalah tidak awkward ya, jadi tidak aneh. Contoh percakapan yang awkward misalnya ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, lalu terdapat jeda yang cukup lama. Hal ini bisa membuat turn of conversation atau alur percakapan tidak berjalan dengan mulus. Aspek yang ketiga adalah self-monitoring as appropriate. Self-monitoring sendiri sebenarnya merujuk pada upaya komunikator untuk mengusahakan supaya citra yang dia bangun atau ditampilkan di hadapan pihak yang diajak berkomunikasi itu sesuai. Jadi misalnya ketika orang yang diajak bicara itu terlihat asyik membicarakan sesuatu dengan mencondongkan badannya, dia juga ikut. Atau misalnya ketika dia bisa berbaur, seorang komunikator bisa membaur dalam sebuah percakapan, meskipun topiknya sangat random misalnya. Nah, self-monitoring ini ada tingkatannya, ada tingkatan yang high atau tinggi, ada juga orang atau komunikator dengan tingkat self-monitoring yang rendah. Teman-teman diharapkan bisa menonton contoh video self-monitoring yang rendah untuk kemudian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang self-monitoring ini yang berada dalam konteks komunikasi interpersonal. Berikutnya adalah expressiveness. Expressiveness adalah genuine involvement in speaking and listening, expressed verbally and non-verbally. Keterlibatan yang genuine dalam berbicara dan mendengar bisa diekspresikan secara verbal dan non-verbal. Other orientation, ini ada attentiveness, ada interest, ada concern for the other. Jadi ini adalah masing-masing kriteria untuk menjustifikasi efektivitas menurut model pragmatik.